Yesus Kristus adalah satu-satunya fondasi yang ditetapkan Tuhan bagi kehidupan Kristen. Kalau begitu, bagaimana seseorang membangun di atas batu karang ini, yaitu Kristus? Mari kita kembali ke momen dramatis itu, ketika Kristus dan Petrus berdiri saling berhadapan muka dengan muka. Dan Petrus berkata, "Engkau adalah Kristus, Putra Allah yang hidup." Matius 16 ayat 16. Kita telah melihat bahwa Kristus adalah batu karang itu. Tetapi itu bukanlah Kristus yang abstrak dan terisolasi. Petrus memiliki pengalaman pribadi yang pasti. Ada 4 tahap berturut-turut dalam pengalaman ini. Pertama, konfrontasi pribadi secara langsung antara Petrus dengan Kristus. Kristus dan Petrus berdiri saling berhadapan muka dengan muka. Tidak ada mediator di antara mereka. Tidak ada manusia lain yang berperan sama sekali dalam pengalaman tersebut. Yang kedua, pewahyuan pribadi secara langsung diberikan kepada Petrus. Yesus berkata kepada Petrus, "Daging dan darah tidak menyatakan hal ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Matius 16 ayat 17. Ini bukanlah hasil dari penalaran alamiah atau pemahaman intelektual. Ini adalah hasil dari pewahyuan spiritual langsung kepada Petrus yang diberikan oleh Allah Bapa sendiri. Yang ketiga, pengakuan pribadi oleh Petrus tentang kebenaran yang telah diwahyukan kepadanya. Yang keempat, pengakuan Petrus secara umum dan terbuka mengenai kebenaran yang diakuinya. Dalam 4 tahap berturut-turut ini, kita melihat apa artinya membangun di atas batu karang. Tidak ada sesuatu apapun yang abstrak, intelektual, ataupun teoritis di dalam keseluruhan hal ini. Setiap tahap melibatkan pengalaman individual yang pasti. Tahap pertama adalah konfrontasi langsung secara pribadi dengan Kristus. Tahap kedua adalah pewahyuan langsung dan spiritual tentang Kristus. Tahap ketiga adalah pengakuan pribadi akan Kristus. Tahap keempat adalah pengakuan akan Kristus secara terbuka dan pribadi. Melalui 4 pengalaman ini, bagi setiap orang percaya, Kristus menjadi batu karang yang di atas Dia iman orang itu dibangun. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pewahyuan mendalam yang tersembunyi dalam kisah yang terjadi kepada Petrus ini.
Tuhan, aku juga ingin konfrontasi pribadi denganmu, pewahyuan dirimu yang diikuti dengan pengenalan dan pengakuan akan siapa dirimu. Dan yang terakhir, Tuhan Yesus, Engkau secara pribadi dan mendalam adalah batu karang yang di atasmu kakiku berpijak dengan kokoh. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu, dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku, sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku.
Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.